Baik, selamat bertemu kembali dengan kita. Di sesi kita kali ini, kita akan meneruskan pekerjaan electrical kita. Setelah kemarin kita memasukkan link Revit dan kemudian menempatkan sejumlah leveling ya, di dalam project kita di electrical. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan mengambil sedikit informasi dari Revit, terutama Revit arsitektur kita, untuk kita jadikan sumber dalam menempatkan informasi-informasi berikutnya. Nah, informasi yang akan kita ambil dari Revit arsitektur adalah nama ruangan yang nanti akan kita gunakan sebagai informasi dasar. Nama ruangan tersebut untuk meletakkan komponen-komponen yang lain. Saya akan menggunakan ceiling lighting atau ceiling ya. Mungkin saya akan gunakan lighting dulu atau mungkin power ya. Saya akan gunakan power di sini. Saya akan pastikan bahwa Revit dalam proyeksinya adalah half tone supaya tidak mengganggu. Dan yang kedua, Revit dalam posisi dia room bounding untuk setiap ininya. Saya akan mematikan hal yang tidak diperlukan, jadi saya gunakan dari power. Nah, untuk membuat kita tidak akan membuat room seperti halnya di Revit arsitektur yang ada di sebelah atas. Kita akan menggunakan analyze. Nah, dari analyze ini nanti akan kita tempatkan penamaan dari ruangan-ruangan ini dalam bentuk space ya. Nah, space ini nanti kita gunakan untuk menyalin informasi yang ada di belakang dari setiap nama ruangan yang sudah terdefinisikan di dalam Revit arsitektur. Nah, caranya sekarang adalah kita gunakan space, tetapi sebelum kita menggunakan space perlu saya ingatkan terlebih dahulu bahwa kita harus memastikan bahwa di setiap ruangan yang kemudian terdefinisikan ini kemudian sudah diberikan nama. Nah, apabila belum, maka nanti kita harus memastikan dulu bahwa semua sudah diberikan nama. Kalau belum diberikan nama, maka kemudian kita harus memasukkan satu demi satu space ini seperti halnya kita memasukkan nama room di dalam Revit arsitektur. Oke. Nah, dengan mengasumsikan bahwa di sini semuanya sudah dari Revit arsitektur sudah diinputkan untuk room name, nama ruangan. Saya akan gunakan space, saya klik space, kemudian saya akan tempatkan. Nah, kalau ini seperti halnya kita menggunakan menggunakan room ya. Jadi kita bisa kita tempatkan sendiri-sendiri di sini seperti ini halnya begitu ya. Nah, cuma saya karena di sini sudah terdefinisikan boundary-nya, maka saya akan gunakan place spaces automatically. Oke, maka di sini kemudian sudah terdefinisikan. Saya akan gunakan juga di power kedua. Saya akan setting half tone lagi. Kemudian space, place space automatically gitu kan. Kemudian power one. Ya, di sini ruangannya ada di sini. Kemudian power two. Sama juga edit Revit link half tone supaya tidak space place space automatically. Oke, sudah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir tidak ada ya. Jadi karena untuk ini dan lain sebagainya kita hanya sampai level 3.
Nah, kemudian kita lihat di sini semuanya sebenarnya sudah terdefinisikan, tetapi kita belum melihat adanya informasi apapun. Jadi seolah-olah di sini kosong. Nah, untuk bisa menampilkan informasi yang ada di bawahnya, saya akan gunakan space naming. Nah, di sini kemudian kita gunakan names and number. Kemudian selection all levels. Jadi karena tadi belum semuanya keluar, maka saya akan merujuk kepada seluruhnya agar semuanya muncul. Saya akhiri dengan klik OK. Di sini kemudian nanti masih juga belum muncul karena kita juga belum mengeluarkan ininya ya. Kemudian mestinya ini space naming all level space number. Oke, sudah. Nah, ini kemudian berikutnya saya akan gunakan adalah color scheme. Color scheme ini kita gunakan untuk menentukan di sini. Nah, ini ya, ini ada informasi-informasi yang berkaitan dengan warna begitu. Saya klik apply dan OK. Maka di sini kemudian kita mendapatkan informasi ruangan yang digunakan di dalam di dalam ruangan tersebut. Kemudian di sini juga sama, kita gunakan ini. Juga sama, kita gunakan skema ini. Ya. Ini mestinya juga ada space naming ya. Space namingnya ini mestinya harusnya space name and number, tapi kenapa dia tidak keluar ya tadi? Coba kalau kita tagging. Ini kalau kita tagging ya, kalau kita tagging ininya sendiri nanti keluar, mestinya sudah ada keluar sendiri. Oke. Nah, apabila kita memerlukan namanya, ada informasi namanya, kita bisa menggunakan space tag yang ada di sini. Kemudian kita tempatkan di setiap informasi yang ada di sini. Misalkan ini space tag. Mungkin space tag with area begitu ya, biasanya. Nah, misalkan semacam ini. Oke. Ya. Nah, gitu ya. Di selasar. Nah, di sini kemudian ada nomor ruangan dan ada luasan yang dia punya berapa begitu ya. Kita tempatkan one by one. Nah, ya it's okay gitu ya, nggak ada masalah karena memang mestinya ini dia sudah terdefinisikan sendiri mestinya, tetapi kita mesti melakukan one by one semacam ini. Tujuan dari pemberian informasi ini adalah sebenarnya untuk supaya kita tidak salah menempatkan perangkat-perangkat yang ada di dalamnya, sehingga kita kemudian tidak keliru dalam memasang sesuatu yang ada di sananya. Oke. Nah, dengan cara yang sama di space tag ya, kita gunakan metode yang sama.
kita akan lengkapi bagian-bagian yang lain begitu. Nah, informasi ini sebenarnya keluar dari room name gitu ya. Jadi penamaan ruangan yang dilakukan via via Revit arsitektur dari project arsitektur, kemudian akan kita diambil informasinya, kemudian digunakan di sini gitu ya. Oke, did that. Oke, kita tentukan dulu di sini. Ya, ini untuk lantai 2. Oke. Kemudian ini untuk lantai 3. Ya. Dalam menempatkan nama-nama ini ya kita upayakan supaya keterangan yang diberikan cukup jelas begitu ya. Jadi menyederhanakan waktu kita untuk memberikan informasi ke titik-titik yang lain. Oke, ini selasar masih sama. Ya. Oke. Oke, nah saya kira dari 1, 2, 0 dan 1, 2 itu semuanya sudah diinputkan. Nah, informasi ini kemudian nanti yang akan kita gunakan untuk menempatkan informasi-informasi berikutnya. Nah, sekian untuk pemberian penamaan dari suatu ruangan yang kita impor dari kita pinjam dari Revit Structure. Kita ketemu lagi di pertemuan yang lain.